Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di acara yang sangat luar biasa hari ini, yakni Expose Lebih Dekat Lebih Santai bersama dengan saya Yusita. Tentunya pembahasan Expose kali ini menarik sekali, yaitu tentang HUT RKB atau Hari Ulang Tahunnya Radio Kota Batik. Ya, baik pemirsa, kita ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Radio Kota Batik Pekalongan yang telah menginjak umur yang ke-49 tahun. Tentunya di umur yang seperti itu banyak sekali histori atau cerita menarik dari Radio Kota Batik. Seperti apa perjalanan dari Radio Kota Batik serta bagaimana perayaan nantinya oleh Radio Kota Batik. Sudah hadir di tengah-tengah kami pemirsa ada narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, selamat datang Bapak Arif Dirhamsyah, luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, kalau melihat Kota Pekalongan ini kayaknya kita harus ketemunya sama Pak Dirham gitu ya. Iya Pak ya. Oke, luar biasa. Pak Dirham ini sebagai Direktur Operasionalnya RKB ya Pak ya. Iya. Oke, selamat datang Pak. Iya. Selamat bergabung bersama kami. Dan tentunya di sebelah kanan Pak Dirham, kiri ya? Kiri, iya. Ini ada Bapak Fauzi Agus Soro sebagai fans dari RKB ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak Agus gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bil barokah sehat Mbak. Oke, baik ya Pak ya? Amin, baik. Iya, luar biasa. Gimana Pak tadi perjalanan menuju ke sini? Ya seperti gimana ya, menyenangkan. Menyenangkan? Dengan jalurnya yang di Pekalongan biasa Mbak. Oke. Ramainya sangat padat tadi waktu lewati pelintasan rel kereta api. Oke, dengar-dengar sudah 2 kali ya datang ke Expose. Betul, dulu backgroundnya bukan seperti ini. Ya bukan ya Pak ya? Baru nih. Ini baru ya? Ya 2 kali ini. Oke, selamat datang kembali Pak. Tentunya Terima dengan kasih. host yang berbeda. Oh iya Mbak. Oke, baik Pak Dirham dan Pak Agus. Ini kita akan membicarakan salah satu topik yang menarik, yaitu tentang Hari Ulang Tahun RKB. Mungkin ini bisa di-share kepada masyarakat nantinya. Tapi sebelum ke arah situ, ini Ayu pengen bertanya ini Pak Dirham terkait pendekatan dulu. Seperti apa sih radio di Kota Pekalongan menurut Pak Dirham? Iya, kalau di era sekarang itu ya kita berarti harus lebih banyak mendekatkan diri ke generasi milenial dan generasi Z ya, terutama karena mereka itu adalah aset dari kita radio. Apakah radio ini nanti ke depan masih didengarkan atau tidak, atau hanya tinggal sejarahnya? Karena kita harus selalu beradaptasi dengan teknologi informasi yang dimana dalam siaran kalau dulu konvensional ya cuman didengarkan dengan alat namanya transistor, tapi kalau sekarang semua kanal masih bisa kita bisa masuk gitu ya. Misalnya dengan YouTube channel, kemudian live TikTok, live Instagram, kemudian kita masuk ke kayak jokes gitu ya kan, ya, yang seperti itu, yang dimana kita bisa tetap bisa berkreasi dengan perubahan-perubahan teknologi itu. Yang penting kita bisa kemas satu ataupun beberapa acara yang untuk kaum milenial maupun generasi Z, supaya mereka ternyata radio masih eksis dan masih asik loh sebagai alat penyampai informasi dan pada halayak. Saya kira itu apa yang harus kita lakukan hari ini itu akan sangat berpengaruh untuk 10 atau 15 tahun lagi. Oke, luar biasa. Untuk Pak Agus mungkin ingin menambahkan gitu terkait perkembangan radio di Kota Pekalongan ini seperti apa? Kalau tentang radio itu berbeda dengan televisi. Kalau radio itu sambil kita bekerja mendengarkan informasinya seperti Radio Kota Batik, itu saya sembari bekerja mendengar, aduh ada info apa nih, per setengah jam atau per 15 menit ada info-info terbaru dari Radio Kota Batik. Dan untuk pengembangannya saya sering memberi masukan pada Radio Kota Batik untuk kemajuan Radio Kota Batik, itu yang bisa saya tambahkan dulu. Oke, luar biasa. Nah Pak Dirham, terkait tentang sejarah dari Radio Kota Batik, ini seperti apa Pak Dirham? Barangkali masyarakat kita yang sedang menonton ini belum mengerti nih. Ya, mungkin tidak banyak yang tahu ya bahwa
radio kita ini ternyata sudah berumur 49 tahun. Tentu kita punya alasan atau dasar kenapa usianya sampai seperti itu. Jadi beberapa tahun lalu kami membuat satu feature tentang sejarah kami berdirinya radio. Yang pertama kita hubungi dari mereka yang sudah pernah menjadi penyiar radio di Radio Kota Batik. Dan dari situ kita informasi berkembang dan ternyata sampai ke satu orang namanya Pak Ahmad Fajari. Nah dari beliaulah kami mendapatkan satu bukti otentik surat keputusan Wali Kota Pak Supomo, R. Supomo tentang pendirian Radio Kota Batik tanggal 5 Agustus. Jadi itu suatu anugerah ya ketika kami memang mencari, bahkan kami harus ke kantor arsip tapi ternyata nggak ada. Nah ternyata dengan sendirinya kita bisa menemukan, dan dari situlah Radio Kota Batik mulai awal berdiri, dan lokasi siaran pertama atau studio pertamanya itu di Jalan WR Supratman dekat sini ada SD Panjang Wetan 01, itu depannya itu dulu satu komplek dengan gedung DPRD Kota Pekalongan dan bagian hukum. Nah, bagian hukum pemerintah Kota Madya Pekalongan. Nama dulu adalah radio siaran pemerintah daerah atau RSPD Kota Madya Pekalongan. Belum memakai nama Radio Kota Batik. Nah, perkembangannya dari situ kita waktu itu semua alat yang digunakan belum digital ya. Bahkan alat untuk memutar lagu itu masih piringan hitam. Kemudian jadi kalau mau penyiar itu kalau mau siaran dia harus 1 jam sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk menyiapkan lagu-lagunya. Jadi cukup ribet dibanding sekarang tinggal klik saja. Nah dari situ menempati gelombang, bahkan itu hampir 1 tahun itu tes gelombang ya. Itu 97, MHz gelombang pendek. Terus baru ketika pindah ke jalan ke sini di sebelah gedungnya Batik TV itu tahun 80-an itu kita menempati gelombang 101 AM. Nah, itu dari situ. Dari situ kemudian era 80 ya, kemudian masuk era 90 dikelola oleh CPP Radionet sejak tahun 92 sampai 2002. Nah, selama 1 dekade itu pindah ke gelombang 97, masih AM ini, masih AM, dan baru tahun 2003 atau 2002 itu pindah ke gelombang FM. Jadi cukup lama perkembangannya mengikuti teknologi dari yang semula dikelola CPP itu dari gedung Batik TV ini pindah ke sana dekat depan Kelurahan Podosugi yang di pojokan itu dulu studionya waktu dikelola CPP itu di situ. Nah, baru tahun 2002 itu pindah ke gedung yang RKB sekarang yang di belakang kantor DPM PTSP itu dulu rumah dinas penerangan. Nah, dari situ kami memulai gelombang FM itu, dan baru itu dari sekarang sampai itu hampir sudah 20 tahun kita di situ. Oke, wow, sudah lama ya Pak ya, karena juga umurnya kan 49 ya Pak ya. Tahun depan sudah 50 seperti itu ya. Berarti kan perjalanannya itu cukup panjang seperti itu ya Pak Dirham ya. Ternyata cukup menarik sejarahnya. Baik, saya mengarah ke Pak Agus terlebih dahulu. Ini kan terkait tadi sejarah seperti itu ya. Dari Pak Agus sendiri nih membentuk salah satu fansnya, menjadi fansnya Radio Kota Batik. Ini dari tahun kapan Pak? Terima kasih Mbak. Waktu itu saya pendengar mulai masuk tahun 2017. 2017 belum ada acara wedangan itu Mbak. Setelah acara wedangan saya dipanggil dengan namanya Mas Ribut dan Mas Sopi. Pak Agus datang ke RKB. Siap. Kita datang ke sana, muncullah ide-ide itu Mbak untuk membuat fan di RKB. Tapi mungkin sebelumnya itu juga sudah ada mungkin Mbak. Tapi sebelum era saya. Ya, saya kan masuknya 2017. Ada kalau dulu namanya, maaf ya, colak-colek itu
itu ada. Tapi waktu itu saya tergabung dalam warga wedangan itu yang di Pandegani Mas Ibu dan Mas Bebi, terus melibatkan fan RKP. Lah itu terkumpullah saya, terus ya diangkatlah seperti yuk Pak bikin apa itu kumpulan fan. Nah itu saya memandikan yuk Pak, pertama kita acarakan apa itu bukber buka bersama di halaman Radio Kota Batik. Terus ada yang mendaftar, lah itu adalah anggota. Setelah anggota itu kita kumpulkan nanti berkelanjutan. Nah setelah yang pertama, terus yang keduanya terkendala dengan COVID, yaitu sebenarnya vakum 2 tahun. Terus setelah kemarin 2022 mungkin ya, itu terbentuk acara bukber lagi dengan fan RKP. Lah perkembangan ini kok RKP mengadakan tasakuran, kita libatkan anggota-anggota saya panggilin lagi, ayo kita rembukan untuk meramaikan hari ulang tahunnya RKP yang ke-49. Siapa? Nah, terus terjadilah obrolan-obrolan di grup itu Mbak, grup fan RKP namanya, yang membuat Mas Osi, yang membuat Mas Osi itu. Nah, itu setelah itu pada ngumpul-ngumpul terjadi ada macam-macam sumbangan dari fan-fan tuh Mbak, terkumpul dan saya, yuk kita buat ini Bu ini. Mungkin Pak Dirham kalau sahabat di sini bukan kejutan, tapi sudah ada kisi-kisinya, itu udah ada seperti ini biar tidak nanti apa ya, kejutan kan namanya tasakuran harus ada acara tersusun. Acaranya ada nanti potong tumpeng, ada ini biar apa tahu urutan acaranya biar tahu begitu Mbak. Oke, berarti dari Pak Agus sendiri membentuknya dari 2017. Ya betul. Berarti tidak mengikuti dari awal Radio Kota Batik. Tidak. Oke, seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, Pak Dirham, dalam perkembangan ini ya, bagaimana Radio Kota Batik mempertahankan eksistensinya hingga sampai sekarang? Karena kan zaman ini semakin maju seperti itu. Apa sih Pak yang dipertahankan dari Radio Kota Batik ini? Yang kita pertahankan mungkin dari dulu. Dari awal ya, mungkin dari siaran pakai piringan itu informasi lokal. Informasi lokal itu akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena sangat ada kedekatan dengan kita. Jadi karena ada kedekatan itu mereka pasti akan lebih intens untuk memantau. Nah, bagaimana selanjutnya informasi itu kemasannya seperti apa? Kan ini harus tidak sama dengan yang lalu. Sekarang kita punya misalnya pakai reel, kemudian teaser, ya. Kemudian kita juga pakai liputan video ya, yang kita sampaikan lewat medsos kita, baik Instagram, Facebook, fanpage ataupun Twitter dan TikTok. Nah, kita memilih itu tentu ada beberapa dasar bahwa survei penggunaan internet itu yang terbanyak mana. Nah, tiap tahun itu kita harus melihat itu. Maka kemudian kita bisa adaptasi. Selanjutnya ini ke depan yang paling misalnya TikTok lagi booming. Nah, kita harus tentu lebih banyak mengarah ke TikToknya supaya kita tidak ditinggal oleh pendengar-pendengar radio. Karena kan orang pasti mindsetnya radio itu didengarkan lewat kuping, lewat transistor. Nah sekarang kita sudah beda. Jadi kita bisa dilihat informasinya dengan media sosial. Kemudian kita sekarang juga pakai streaming yang punya grup besar. Nah, itu kita inovasi itu kita asah terus, jadi supaya tidak berhenti, tidak stagnan. RKB kok cuman itu aja kan, jadi harus ada yang berbeda. Yang selain informasi yang kita kembangkan itu tentu kearifan lokal kita. Nah, kita punya banyak cerita tentang Pekalongan masa lalu yang tidak banyak digarap oleh teman-teman radio lain yang ada di Pekalongan. Kalau saya melihat itu ya, baik sisi kebudayaan misalnya, kalau mungkin video udah banyak, tapi dari sisi kita lebih in-depth ya, misalnya kita bikin sejarahnya kota Pekalongan itu seperti apa sih. Nah, berarti misalnya, itu bagian atau ya, ini ya? Agustusan Pekalongan masa kita sebelum merdeka seperti apa sih, terus saat proklamasi itu seperti apa. Nah, itu yang kita tonjolkan sehingga
pendengar seperti Pak Agus ini bisa lebih selain mendapat informasi lebih lebih cinta dengan Pekalongan gitu. Luar biasa. Bisa saya tambahkan Mbak. Gini, kalau di RKB itu ya kan acara yang ditunggu-tunggu, terutama untuk pendengar yang seperti saya dan fan-nya itu Wedangan, Termuda, dan Minggu Pagi. Karena ada levelnya. Kalau levelnya RKB selalu ditunggu karena ada obrolannya. Lain dengan radio lain, nggak ada seperti itu. Apalagi manajemennya RKB ditiru sama radio sebelah. Oke. Itu pernah saya ceritakan sama Pak Dram. Terus umpama Kak, saya kurang berkenan, Pak Dram, Pak penyiaran itu yang saya komen di situ nanti ditanggapi. Terus umpama ada kebakaran di mana di jalan sini, mana benar skip ke selatan itu, Mbak Ella ini terjadi kebakaran ini, langsung direspon. Oh ya, Mas Adam turun meliput seperti itu. Mbak ini saya ada KTP jatuh seperti saya foto, saya kirimkan, di-share terus disiarkan itu. Itu RKB begitu dengan respon fan-nya yang sudah guyup rukun dengan RKB gitu Mbak. Oke, ditahan dulu Pak Agus Iya. dan Pak Dirham, Oke. karena pemirsa nanti kita akan mengobrol lebih banyak lagi bagaimana sih perayaan dari RKB. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama dengan Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama dengan saya, Yusita, dan kedua narasumber kita hari ini ada Pak Dirham dan Pak Agus. Masih semangat ya Pak ya? Ya, Semangat Mbak. Semangat Iya. ya. Kok kayaknya murung gitu ya? Begitu ya. Oke, baik. Apa situasi AC-nya? AC-nya ya? Iya. Pak? Apa dingin atau gimana? Mm-mm. Nanti bisa dikecilin. Begitu ya Mbak. Nah, Oke. mangga Mbak. Oke, baik Pak Dirham, ini tadi kita sudah membahas di segmen pertama tentang Radio Kota Batik, Ya. mulai dari sejarah dan keunikan-keunikan serta eksistensi dari Radio Kota Batik. Ternyata sangat menarik gitu Pak ya. Nah, untuk ulang tahunnya sendiri ini Pak Dirham, tanggalnya kan tadi sudah ditetapkan, Iya, itu 5 tanggal 5 Agustus. Agustus ya, seperti Iya. itu ya. Nah, mengusung tema apa dan artinya apa sih Pak Dirham dari Iya, tema tersebut? temanya itu tahun ini membawa bersama menuju tahun emas ya. Jadi kita ada semacam kebersamaan dalam menuju 50 tahun emas. Jadi karena memang kita ini saat ini menghadapi berbagai macam cobaan ya, termasuk krisis ekonomi dan lain-lain, kita bisa tetap bekerja sama, berkolaborasi supaya tetap kompak dalam melangkah menuju tahun emas. Karena kita berpikir bahwa dengan usia nanti ke depan 50 tahun itu kita harus lebih banyak inovasi, terutama untuk kalangan kaum milenial dan generasi Z itu, untuk supaya lebih mencintai radio. Dan tentu kita ada beberapa program ke depannya, baik mungkin podcast live, terus kita pengen misalnya kita bikin acara jurnalistik Goes to School misalnya, begitu ya, jurnalistik radio. Menarik, ataupun Pak. tentang penyiaran, dunia penyiaran di sekolah-sekolah SMK atau SMA yang mungkin akan kita pilih. Karena kita terus terang harus turun ke bawah untuk supaya mereka lebih tahulah tentang bagaimana dunia penyiaran. Dan kita sekarang di dunia sekarang ini kita terus mengembangkan yang namanya tetap citizen journalisme. Karena dari warga itu kita bisa menerima satu laporan tentang misalnya keluhan tentang layanan publik ataupun informasi yang lokal yang banyak dibutuhkan oleh para pendengar kita.
Nah, radio di era sebelumnya dengan Theater of Mind itu sekarang harus merubah wajahnya menjadi sosok yang bukan lagi Theater of Mind, tapi sosok yang dikenal langsung oleh, bisa dilihat langsung dengan Android misalnya. Nah, dari situ kita terus mencoba melakukan inovasi-inovasi. Nah, maka kita dalam menentukan tema itu kan macam-macam. Kalau 2 tahun yang lalu kita harus melakukan konvergensi media. Nah, sekarang sudah tahun 2021 sudah berjalan, sekarang 2022 gitu kita pikirkan apa lagi gitu. Jadi temanya tentu akan berbeda dari tahun ke tahun, mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Dan ada beberapa acara yang sudah kita siapkan sih. Oke, ini seperti apa ini Pak agenda nantinya perayaan hari ulang tahun Radio Kota Batik? Ya, sebenarnya sudah kita mulai ya. Dari tanggal kemarin tanggal berapa ya? 23 Juli ya. Pas Hari Anak itu kita ikut dalam satu acara Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di situ kita membuat satu taman, namanya Taman Radio. Nah, di Taman Radio itu ternyata ada anak-anak dari TK sampai dengan anak SMA, bahkan itu kita lebih mendekatkan mereka seperti apa sih dunia penyiaran, karena kan mereka bukan seperti di era saya orang. Betul, Pak. Kalau saya dari SD sampai SMA itu masih dengerin radio walaupun sudah ada televisi, tapi di era mereka itu radio nggak dikenal. Iya, betul sekali, saya setuju. Jadi kita senang gitu dengan dikasih kesempatan itu, dan kita full tim datang ke sana dan mereka senang. Ternyata ketika selesai itu banyak yang testimoni yang menyatakan dia tertarik, bahkan ada yang main ke radio, seperti apa sih Pak radio, studionya seperti apa. Nah, mereka baru tahu. Nah, yang selanjutnya kemarin kita bikin podcast di acara pameran inovasi, juga didukung oleh Batik TV juga. Wow. Terus yang nanti besok rencana kita dengan fans wedangan itu akan membuat satu acara namanya Kerja Bakti bersama, bersama fans. Nah, acaranya ya sebenarnya bukan kerja baktinya yang kita pengen, tapi ada satu silaturahmi langsung dari kami pengelola Radio Kota Batik dengan para pendengar yang selama ini tetap setia kepada Radio Kota Batik. Nah, itu tidak hanya itu, Sabtunya kita punya acara namanya siaran dengan legenda. Legenda itu berarti penyiar yang pertama. Penyiar pertama. Okay. Namanya Pak Ahmad Fajari tadi dan Bu Upi Kusuma. Nah, kalau dulu penyiar itu nama belakangnya Kusuma kalau di Radio Kota Batik. Itu diharuskan atau ada memang kesepakatan bersama. Oke, jadi semua era pertama itu pakai nama belakangnya Kusuma, ada Upi Kusuma. Bahkan Pak Wali Kota waktu itu ikut siaran juga pakai nama Kusuma belakangnya. Nah, di itu kita menghadirkan 2 tokoh itu yang jadi kita sekarang tidak melupakan dengan masa lalu, karena masa lalu itu selalu nyambung. Selalu nyambung dan akan menjadi satu cermin untuk kita melangkah menuju masa depan, gitu kan kira-kira. Nah, kemudian kita ada tasyakuran kecil dengan segenap kru. Nah, ini yang terus kita bikin satu feature radio judulnya Historia Kota Batik, yaitu tadi tentang sejarahnya radio ya. Nanti bisa mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu bisa didengarkan. Kemudian hari Seninnya ini yang lebih besar dengan fans wedangan tadi, judulnya Kebiar Wedangan. Jadi kita bikin lesehan di depan studio, siaran live, dipandu 2 orang, Ribut dan Mas Opik, dengan
juga beberapa petinggi maupun penyiar ikut bergabung untuk mengayubagio para pendengar radio kita ini yang ikut merayakan 49 tahun Radio Kota Batik. Dan mungkin kita sebenarnya banyak sih kita menyiapkan, tapi ya sebenarnya kita mau pengen bikin acara yang lain-lain ya, yang buat pendengar, tapi kita memang harus membatasi karena memang kondisi, sehingga akhirnya kita batalkan beberapa acara yang kita mungkin dengan kondisi seperti ini kita agak repot kalau diteruskan. Jadi tapi tetap itu tadi beberapa acara tadi tidak mengurangi kemeriahan dari 49 tahun Radio Kota Batik. Dan kita masih ada satu program mungkin lomba dengan media sosial. Kalau nggak salah baca berita dengan kayak penyiar itu dan juga host radio. Ada 2 itu, tapi ini masih digodok oleh tim. Nanti kalau yang ikut kan tinggal di hashtag saja kan. Di hashtag di hashtag dan boleh di follow Instagramnya Radio Kota Batik, dan gitu bisa muncul di situ. Nanti ada beberapa pemenang kita siapkan hadiah. Oke, ada rewardnya. Nah, boleh nih pemirsa ya, barangkali yang punya hobi siaran gitu ya Pak ya, bisa disalurkan lewat lomba tersebut. Nanti mungkin akan di-share ya Pak ya informasi itu di lagi diproses. Post Instagramnya Radio Kota Batik seperti itu ya. Oke, nah Pak Agus nih, dari tahun 2017 tentunya sudah banyak cerita yang sudah dilalui ya, mengikuti Radio Kota Batik setiap ulang tahunnya seperti itu. Apa sih Pak yang perubahan-perubahan yang terjadi dari Radio Kota Batik di ulang tahunnya? Kalau saya ambil dari runtutan acaranya Mbak. Jadi waktu itu saya dari Wedangan, runtutan nanti membuat satu komunitas. Setelah komunitas nanti seperti Mas Ibut diadakan acara seperti ini loh. Ini saya cuma menyampaikan dengan warga Wedangan yang dipandegani Mas Ibut dan Mas Sopi. Oh ya Pak Agus, nanti saya tampung. Terus inovasi-inovasi seperti adanya Rehat Malam, terus apa itu ya, Termuda, terus apalagi itu Koja Sastra. Itu pengembangan seperti itu Mbak. Tapi yang pertama mengikuti acara itu ya kita semua dulu pembukaannya. Tapi setelah ke belakang sini banyak event baru ya tuh. Saya di belakang sedikit jadi sekarang malah orang pendidikan semua yang ikut Koja Sastra dan Rehat Malam itu. Kalau yang fan-nya di RKP yang seperti saya itu dan fan-nya itu Termuda terus sama Wedangan Minggu pagi. Nah, itu menjadi salah satu program dari fans atau programnya RKB. Dari RKB. Unggulannya untuk fan-nya itu. 3 program itu Pak. Itu pasti ditunggu fan-nya itu. Oh baik, seperti itu. Berarti 3 itu ya yang jagoannya untuk fans. Banyak pendengarnya. Tapi terlepas dari informasinya juga perlu. Kan ada setiap setengah jam sekali Pak namanya ya. Ada itu info itu. Kadang ada lagi Mbak yang seperti apa ya? Sosial. Tamadun Adun itu. Acara Tamadun Adun. Itu banyak membawa sosial itu, kritik sosial. Nanti seperti ada apa ya, orang tua dan anaknya menghargai orang tua dengan anak menghargai orang tuanya. Itu tercermin di seperti itu. Pesan moralnya ada itu. Itu. Menarik ya, Pak. Iya. Oke, makanya Pak Agus ngefans sama Radio Kota Batik seperti itu ya. Begitu. Tapi kenal dengan Pak Dian baru saja. Oh, baru saja. Gitu. Malah kenalnya lebih dengan Pak Ribut dan Mas Opi gitu. Oke, nanti semoga berlanjut ya Pak ya. Amin ya. Seperti itu. Baik, untuk agenda sendiri, untuk agenda ulang tahunnya ini Pak Dirham berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Ya, kalau kolaborasi pasti dengan pendengar ya, yang paling utama. Makanya sebenarnya kayak kerja bakti itu kan ada satu aspirasi kalau misalnya dari pendengar, maka kita fasilitasi. Termasuk acara Kebiar Wedangan itu memang karena kita sebelumnya tahun lalu kita tidak melibatkan pendengar karena memang situasinya kita baru pandemi, itu kita mau melangkah agak ragu, khawatir nanti banyak prosedur yang harus kita lalui yang akan ribet dan akan sulit lah. Jadi kita khawatir waktu itu. Akhirnya ya kita
kalangan internal dengan jajaran pemerintah kota. Tapi ini tahun ini kita melangkah bersama menuju tahun emas. Itu artinya kita bersama-sama pendengar, ayo melangkah bersama menuju 50 tahun Radio Kota Batik. Karena dengan melangkah bersama ini kita menjadi apa ya? Lebih ada kuat gitu ya, Pak, lebih ya? kuat secara persatuan dan kesatuan. Kita punya pendengar loh ini, Iya. kita punya fan-nya Iya, kita yang ada di luar fans loh ini. dugaan ya. Aha. Yang di luar dugaan tetap mensupport. Bahkan waktu kami kena musibah karena antena kami roboh, itu yang Itu pertama pernah terjadi. menyampaikan aspirasi untuk supaya segera diperbaiki ke pimpinan kami itu justru dari pendengar, bukan dari kami. Iya, Kami karena cuman memang- secara ini bersurat ya, tapi karena ada desakan dari pendengar yang langsung ke beberapa pejabat kita, sehingga alhamdulillah berarti kan ada yang memang menunggu siaran dari kami, sehingga itulah akhirnya kami bisa cepat tertangani waktu itu perbaikan dari antena kami yang roboh itu waktu itu. Wow, ternyata memang ada kilas baliknya ya Pak ya, maksudnya ada permasalahan juga. Iya, seperti waktu ya, Pak, itu ya? jadi kita banyak didukung lah oleh para pendengar. Ya kita tetap butuh apa ya, bagi kami itu pendengar itu cermin. Cermin ya. Oh, iya, mereka pasti akan lebih jeli. Sementara kita kadang lalai terhadap kesalahan yang kita lakukan. Walaupun kesalahan kecil, tapi biasanya pendengar itu lebih jeli, sehingga mereka selalu membuat kami itu terjaga, supaya kami tidak terlena, tidak berbuat kesalahan yang saya kira dengan adanya pendengar ini menjadi satu kontrol sosial bagi kami untuk menjadikan kami lebih baik. Oke, luar biasa Pak Dirham dan Pak Agus. Kita Ya. tahan dulu, nanti Ya. kita akan lanjutkan lagi terkait obrolan yang sangat menarik kali ini ya. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, masih bersama dengan Expose, bersama saya Yusita dan kedua narasumber kita hari ini ada Pak Dirham dan Pak Agus. Selamat datang kembali Pak. Iya, Semangat ya Mbak. Pak ya. Ya, Oke, baik, nih satu segmen terakhir Pak, kita ingin lebih dekat lagi gitu ya dengan Radio Kota Batik seperti itu. Tadi sudah dibahas tentang beberapa perayaan serta program-program dari Radio Kota Batik seperti itu. Lalu menurut Pak Dirham nih, apakah ada perbedaan perayaan RKB dari tahun ke tahun? Nah ini seperti apa Pak? Mungkin tadi dari fans sudah dijelaskan. Nah, dari Pak Dirham sendiri selaku Direktur Operasional ini seperti apa? iya, tentu berbeda ya. Jadi saya masuk itu mendekati pandemi, jadi Oke. jadi kita baru merasakan Uh-uh. satu kali event yang dengan itu dulu, dengan waktu itu zamannya Pak Alek ya, kita ada sepeda sehat, terus mampir ke situ, terus ada kita ngasih door prize. Tapi sebelumnya kalau dengan pendengar itu kita selalu bikin acara namanya Jalan Sehat ya. Jalan sehat. Nah, selalu Oke. menjadi ikon kita. Tapi waktu itu beberapa kali dengan hadiah yang tentu lumayan lah. Nah, itu yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan pendengar. Nah, yang paling penting dengan pendengar itu kita harus tahu. Artinya kita seperti melihat segmen atau pasar. Pasar itu kan selalu akan bergerak. Betul. Nah, Mhm. kita harus paling tidak kita melakukan survei-survei, nah, kecil-kecilan. Tapi kita biasanya kalau dulu ada pameran PPID, kita selalu bikin kuesioner diisi oleh pendengar. Nah, yang isi itu dikasih kita souvenir misalnya. Banyak sekali masukan. Dulu kita pertama mau bikin radio informasi seperti sekarang itu
kita melakukan survei ke masyarakat, dan masyarakat itu ternyata sebagian besar itu menghendaki adanya informasi lokal. Maka kemudian kita lebih mengembangkan informasi lokal. Kita buat kayak di Batik TV ada berita daerah, kita bikin segmen ragam berita pagi dan ragam berita malam. Bahkan sore, ragam sore juga ada. Dan kalau dulu itu kan radio menjadi salah satu yang tercepat sampai tahun 2014 mungkin. Waktu itu sosmed belum begitu booming ya. Iya. Itu kita bisa masih menjadi yang tercepat. Tapi sekarang dengan citizen jurnalisme yang begitu luar biasa dari medsos itu, nah kita sudah tidak lagi di posisi itu. Nah maka kita akan lebih banyak sebenarnya pengen ke depan itu lebih menyemarakkan misalnya hari ulang tahun radio itu dengan lebih banyak di medsosnya gitu. Jadi ke depan itu seperti itu. Jadi kalau perubahan tentu banyak sih acara kalau dulu dengan ini, tapi terus pandemi kita nggak ada ngapa-ngapain. Terus kemarin 2021 kita bikinnya internal saja dengan jajaran pemerintah kota dan beberapa SKPD. Tapi sekarang ini kita mencoba lebih keluar dengan fan-nya Radio Kota Batik, yaitu diantaranya untuk acara wedangan yang saya lihat sudah mandiri dan kompak ya. Bahkan sebetulnya kami fan itu menghendaki sudahlah Pak, kita gelaran aja Pak di luar. Yang malah mereka mau ya tentu kita kan ya saling lah bagaimana gayung bersambut membuat acara itu menjadi lebih meriah, orang yang datang lebih senang, lebih tentu kita banyak merekrut membuat pendengar-pendengar baru bermunculan ya seperti itu. Tujuan kita itu selalu ada pendengar-pendengar baru karena terutama dari generasi tadi, generasi milenial dan generasi Z, supaya radio tetap survive ya Pak ya untuk mereka ya. Mungkin para generasi sekarang kan memang sukanya YouTube gitu ya Pak ya, atau suka sosmedan gitu ya. Jarang sekali yang mendengarkan radio gitu karena memang dirasa mungkin bagi mereka itu kurang menarik atau seperti apa. Nah dari Radio Kota Batik itu sudah Pak mencoba meminimalisir ya hal-hal tersebut ya agar bisa tetap disukai seperti itu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Untuk Pak Agus ini Pak. Iya Mbak. Jadi untuk fansnya sendiri kan sudah ada grup gitu ya. Ini total untuk tahun ini ada berapa orang Pak? Kalau totalnya ya kurang lebih ada 75. Cuman yang kemarin yang daftar waktu di list pendaftarannya ada daftar kan yang mau ikut hadir siapa kan mau hadir di waktu nanti pagi Jumat pagi itu kan Jumat pagi ada orang baru 22 nggak apa-apa tapi yang tanggal 7 malamnya itu banyak mungkin nanti Mbak gitu kalangan pagi Jumat ya itu di Gebyar Wedangannya itu karena kalau besok Jumat pagi itu cuma kerja bakti dan rahatan gitu Mbak itu dari warga Wedangan dan termuda itu bergabung itu untuk meramaikan ngikuti lah apa itu yang punya hajatnya RKB apa kerja bakti Pak ayo kerja bakti Pak pada suatu saat nanti dikembangkan ke sosial ada sosial mana ada bencana itu udah punya anggaran ini gitu ada seseorang yang namanya Pak Ipung itu Pak Agus bikinkan ini oh iya Pak bagus itu saya dapat masukan dari dia perlu orang baru bagi saya orang baru itu terus dia memasukkan bagus Pak terus didukung dengan teman-teman lainnya gitu Mbak itu jadi guyub rukun namanya iya itu ya Pak ya oke RKB Radio Koncobolo tapi slogannya guyub rukun gitu Oke itu istilah untuk fans ya Pak iya betul ya? Baik nah untuk tadi wedangan berarti dikemas secara bagaimana nih Pak siarankah bentuknya atau bentuknya siaran bentuknya siaran tapi ya di siaran itu ada mungkin sedikit ada seremonial tapi tapi nggak terlalu seremonial banget karena kita pengen acara itu bukan seremonial tapi acara itu acaranya santai pendengar ngalor ngidul jadi kita tetap ada tidak meninggalkan acara wedangannya sebenarnya tapi di situ mungkin ada sedikit
acara sambutan, terus motong tumpeng itu aja sih. Paling yang itu dua acara itu, yang lain terus bebas forumnya, bisa saling ngobrol, bisa saling menyemangati, bisa mengkritik ataupun bisa memberikan masukan yang baiklah buat pemerintah Kota Pekalongan. Wow, luar biasa. Kalau acara tumpengan tuh malah dari ibu-ibunya, Mbak. Berarti ada fans dari ibu-ibu juga. Oh iya, itu dari ibu-ibunya. Oke. Pak Agus, saya mau mengadakan ini tumpengan. Oh, bagus tuh lah gitu. Itu malah dari ibu-ibunya, dari bapaknya ya manut saja gitu. Oke, tapi saat ini berarti dikoordinir oleh Pak Agus Iya. gitu ya. Dan teman-teman lainnya. Dan teman-teman lainnya. Seperti Umi Nisa itu bendahara saya. Terus Mami Lisa itu bagian woro-woro. Itu ada bagian sendiri, Mbak, gitu. Oke, Tapi nanti pada waktu Jumat, yuk kita makan-makan di mana? Ada kegiatannya. Cuman kalau manggil staf dari Pak Diram kan mungkin protokoler. Nah, nggak berani gitu. Jadi kita fan-nya aja guyup rukunkan. Nanti setelah punya hajatnya RKB, monggo kita ramaikan sengkuyung bareng gitu. Kuyung bareng ya, Iya. Pak. Luar biasa. Nah, Pak Dirham, tentunya dari menuju tahun 49 tahun seperti itu ya. Saya yakin dan saya rasa pasti ada beberapa kendala gitu dalam menuju perayaan RKB. Mungkin boleh Pak di-share ke kami apa sih yang menjadi kendala-kendala tersebut? Yang pertama kendala kita masih proses untuk alat itu bisa lebih disesuaikan dengan zamannya, itu ya memang satu perjuangan kadang. Tapi kita tidak menjadi surut karena walaupun justru dengan seperti ini kita tetap bisa survive. Mungkin alatnya masih lama, tapi yang penting kreativitasnya tetap jalan. Nah, itu yang paling utama. Jadi kita tidak karena alat jadi ngelokro, enggak. Yang penting kita bagaimana menyampaikan program-program pembangunan ya, terutama dengan kemasan yang baru, yang beda ya, gitu Pak, ya. Kayak misalnya dulu kita misalnya ada bendung gerak misalnya. Nah, bagaimana informasi bendung gerak itu digemas dengan cara Pekalongan misalnya. Yang dongengan Pekalongan, yang orang lebih familiar. Yang saya lihat juga anak-anak muda sekarang juga di YouTuber atau Instagramable itu mereka menggunakan bahasa Pekalongan ternyata beberapa orang ya yang saya lihat seperti itu. Nah, itu menjadi ternyata kita masih bisa ya pakai dialek Pekalongan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat misalnya seperti itu. Nah, ini selalu menjadi kita untuk menjadikan kreativitas itu terus berkembang. Ya, yang paling penting itu bagaimana kita dengan keterbatasan tapi kita tetap melangkah bersama menuju tahun emas. Tapi kita memang mengalami banyak kendala. Beberapa waktu lalu kita sempat pemancar kita ini kan karena ada pembangunan mall layanan publik itu kita harus bergeser, bahkan pemancarnya dipindah ke Batik TV. Tapi itu bukan menjadi kendala, malah justru kita sekarang sudah settle ya, sudah bagus ya. Artinya tidak sering mengalami gangguan. Mungkin kami juga mohon maaf beberapa waktu lalu sempat mengalami banyak gangguan, bahkan saya sempat stres karena tiap hari menerima komplain dari pendengar. Tapi itu buat saya itu mereka itu bukti kecintaan mereka terhadap kita gitu. Dan kita harus berupaya biasa bersikeras. Iki oke kurang pas, kita coba lagi, kita terus deteksi bagaimana yang menjadi kendala itu di mana, dan kemudian setelah kita temukan solusinya, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa tetap baik. Nah, ke depan itu kita akan berupaya tadi mengembangkan media digital kita menjadi tentu pokoknya platform media digital itu akan selalu kita konvergensikan dengan media konvensional kita sehingga supaya kita tidak menjadi tinggal sejarah saja. Ketinggalan zaman gitu ya. Iya, karena sekarang kan seperti itu ya. Kita lihat radio-radio di kota-kota besar, bahkan di Amerika itu ternyata pertumbuhan radio
masih bagus. Ya artinya masih ada harapan. Kalau kita lihat survei di Amerika, bahkan ada masih lumayan lah, ada pertumbuhan sekian persen. Nah, bahkan di antara saya lihat kemarin sampai 10%. Kementerian Parekraf melakukan survei tentang pengguna radio, dan ini membuat kita menjadi lebih bersemangat ya. Ternyata kita masih jadi tidak ditinggalkan. Jadi malah kita harus tetap radio itu supaya tetap bisa bertahan. Oke. Ya, Luar saya kira biasa. itu. Oke, baik, Pak Agus. Iya, Mbak. Arti dari Radio Kota Batik di mata Pak Agus sebagai fans apa, Pak? Begitu. Kalau radio Kota Batik itu ya, pertama informasinya mendukung saya. Saya kan dulunya nggak ngerti, ternyata ada ilmu dari Taman Adun seperti saya bicarakan tadi, terus sekilas info, terus ada berita yang 15 menit sekali ada info itu membantu saya. Terus nanti ada cara menghilangkan perhiasan supaya mengkilap, itu ada dari penyiarnya menyampaikan tip-tip itu loh, Mbak. Iya. Nah itu ada itu, Mbak, ceker itu. Berarti Informasinya seperti itu ya ya. itu. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Arif sendiri, Pak Dirham sendiri seperti apa, Pak? Arti Radio Kota Batik ini lebih heart to heart ya, Pak ya? Iya, saya dari kecil, dari SD ya, saya sering mendengarkan simbah saya itu nyetel radio BBC, radio Australia, radio Jerman. Dari situ telinga saya jadi terasa, dan saya waktu itu belum punya ekspektasi bahwa saya nanti ke depan akan jadi orang radio. Radio awalnya itu saya melihat memang tujuannya adalah jurnalisme. Jadi saya terjun ke dunia radio itu karena jurnalisme. Jadi ada jurnalisme, saya mengikuti tes di Jakarta dengan kantor berita radio 68H waktu itu, dan kami menjadi bagian mereka. Dari situ kami sering mengikuti pelatihan yang berbagai macam pembekalan, dan dari situ kami bisa melihat Pekalongan itu seperti apa sih. Dulu saya belum pernah terekspektasi bahwa saya akan menekuni dunia sejarah di kemudian hari, tidak hanya radio. Dari jurnalisme itu, radio itu kami bisa mengembangkan, dan akhirnya saya menemukan bahwa saya itu memang harus di radio dan di dunia kesejarahan misalnya. Nah dari situ, karena itu saya memulainya dari radio semua loh, Mbak. Bahkan saya bikin buku yang namanya Pekalongan yang tak terlupakan. Dulu kita bikin namanya Pekalongan File. Terus Historia Pekalongan. Karena dari situ kami bisa akhirnya menjadi membuat satu buku Pekalongan yang tak terlupakan. Itu awal buku saya. Nah, kemudian selanjutnya saya sering akhirnya dengan kami seperti itu, di luar dugaan juga akhirnya jadi narasumber kemana-mana. Nah dari situ sebenarnya saya pengen, dan saya selalu welcome pada siapapun yang mau belajar, baik dunia penyiaran. Kami sering menerima mahasiswa ataupun sekolah SMK, bahkan dari sekolah TK juga, untuk berkunjung ke kita, belajar tentang penyiaran. Kalau yang lain-lain itu di luar dugaan dan saya anggap itu bonus. Oke, baik Pak. Closing statement, harapan yang ingin diungkapkan untuk ulang tahun RKB nanti, mungkin dari Pak Dirham, nanti ditambahkan oleh Pak Agus, seperti itu. Dipersilakan. Melangkah bersama menuju tahun emas. Bahwa kebersamaan itu kita tidak meninggalkan masa lalu. Bagi saya adalah masa depan itu sebuah negeri yang tidak ada petanya. Tapi untuk kita tahu di mana posisi kita, siapa diri kita, itu kita harus kembali ke masa lalu. Dan masa lalu selalu menjadi cermin dan inspirasi untuk menghadapi masa depan. Jadi RKB itu dari dulu dan sekarang kita tetap mempertahankan namanya informasi lokal. Nah, informasi lokal itulah yang saya melihat
akan menjadi survive sampai di kemudian hari. Wow, luar biasa. Silakan Pak Agus Kalau ditambahkan. kalau harapan saya ya semoga itu bisa memberi berita-berita yang menarik, ya pengulang-ulang boleh, cuman beritanya tuh yang berbobot. Bagus, RKB sudah bagus, cuman kalau lebih menerima masukan dari fan-nya itu lebih bagus lagi, ya kan. Ada seperti keluh kesah tentang listrik atau jalan raya itu sering dimasukkan dengan itu lebih ditanggapi dengan senang. Itu harapan saya seperti itu Pak Jam. Matur nuwun, Mbak. Oke, terima kasih Pak Arif dan Pak Agus sudah Iya. berbincang bersama kami di Expose. Luar biasa, semoga apa yang didoakan, apa yang diharapkan bisa terwujud ya Pak Amin. ya untuk Iya, amin. RKB, dan tentunya RKB selalu bisa eksis di Amin. Amin. setiap tahunnya. Iya. Baik, terima kasih pemirsa, itulah tadi pembahasan Expose yang sangat luar biasa. Saya Yusita beserta narasumber dan kru pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.